Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iputu Arjuna dengan NPM 2531227 dari kelas IF 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Materi ini membahas cara menentukan nilai dari 3 variabel yang saling berhubungan menggunakan beberapa metode penyelesaian. SPLTV merupakan salah satu materi penting dalam matematika karena banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu SPLTV? SPLTV adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Biasanya terdiri dari X, Y, dan Z. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dan harus memenuhi semua persamaan yang ada secara bersamaan. Tujuan utama SPLTV adalah mencari nilai dari setiap variabel sehingga seluruh persamaan dapat terpenuhi. Dengan kata lain, kita mencari suatu solusi yang sesuai untuk semua persamaan. Bentuk umum SPLTV. Slide ini menunjukkan bentuk umum dari SPLTV. Walaupun terlihat banyak simbol, yang perlu dipahami adalah bahwa setiap persamaan memiliki 3 variabel atau sebuah nilai konstanta. Ketiga persamaan tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyelesaian tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus diselesaikan bersama-sama. Sebelum mempelajari SPLTV, biasanya kita sudah mengenal SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. SPLTV sebenarnya merupakan pengembangan dari SPLDV. Prinsip penyelesaiannya hampir sama, hanya saja jumlah variabelnya bertambah dari 2 menjadi 3. Karena jumlah variabel lebih banyak, tingkat kesulitannya juga sedikit meningkat. Metode substitusi. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan mengganti suatu variabel menggunakan informasi dari persamaan lain. Secara sederhana, kita mencari salah satu variabel terlebih dahulu. Kemudian, hasilnya dimasukkan ke persamaan yang lain hingga diperoleh nilai seluruh variabel. Metode ini cukup efektif apabila terdapat variabel yang mudah dicari nilainya. Metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel sehingga jumlah variabel menjadi lebih sedikit. Setelah itu, satu variabel berhasil dihilangkan, proses dilanjutkan hingga diperoleh nilai variabel yang dicari. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan karena cukup sistematis dan mudah diterapkan pada berbagai jenis soal. Metode gabungan. Metode gabungan merupakan kombinasi antara metode eliminasi dan substitusi. Biasanya kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu untuk menyederhanakan persamaan. Kemudian menggunakan substitusi untuk mendapatkan nilai akhir dari variabel. Karena menggabungkan kelebihan kedua metode tersebut, metode gabungan sering dianggap sebagai cara yang paling efisien dalam menyelesaikan SPLTV. Metode determinan. Metode ini atau aturan Cramer menggunakan konsep metrik untuk mencari nilai variabel. Metode ini memungkinkan kita memperoleh hasil secara lebih struktur dengan bantuan perhitungan matriks. Meskipun terlihat lebih kompleks, metode ini sangat berguna terutama ketika jumlah persamaan dan variabel cukup banyak. Aplikasi nyata SPLTV. SPLTV tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menentukan harga beberapa barang berdasarkan total pembelian yang berbeda-beda, melakukan analisis data atau menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa variabel sekaligus. Karena itu, SPLTV dapat dianggap sebagai alat untuk membantu memecahkan berbagai masalah nyata secara sistematis. Simpulan. Sebagai kesimpulan, SPLTV adalah sistem persamaan yang melibatkan 3 variabel dan 3 persamaan yang saling berkaitan.
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan. Setiap metode memiliki kelebihan masing-masing, sehingga menggunakannya dapat disesuaikan dengan jenis soal yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.